Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali dipertemukan Allah di Masjid Namira Lamongan yang kita cintai ini. Semoga perjalanan kita ke masjid ini menggugurkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah bersabda, ahabbu al-bilad ilallahi masajiduha. Tempat di muka bumi yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. Wa abghaduha ilaihi aswaquha. Dan tempat-tempat yang paling dibenci Allah di muka bumi adalah pasar-pasarnya. Alhamdulillah, kita dipertemukan Allah di sebaik-baik tempat, yaitu masjid. Semoga nanti pada hari kiamat pun Allah mengumpulkan kita di surganya yang luas. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, wassalatu wassalam ala rasulillah, salawat serta salam juga semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda kita yang mulia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelita kehidupan, penerang di tengah kegelapan. Semoga sholawat tercurahkan kepadanya, kepada keluarganya ahli bait, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang setia berjalan memegang teguh ajarannya. Para hadirin, kita lanjutkan kajian kita, kajian Sirah al-Anbiya, sirah para nabi. Pada pertemuan pertama yang lalu, ini kan pertemuan kedua, nggih. Pertemuan pertama saya sampaikan khosaisul anbiya, kekhususan dan keistimewaan para nabi yang tidak dimiliki manusia yang lain. Sudah saya sampaikan. Ini masih belum masuk Nabi Adam ya, harus ada beberapa pertemuan sebelum masuk ke Nabi Adam sampai selesai, insyaallah. Sekarang ada pembahasan yaitu fawaid dirasati qasasil anbiya. Faedah yang bisa dipetik dari mempelajari sirah atau sejarah para nabi. Di sana ada faedah-faedahnya, ada manfaat-manfaatnya. Apa saja kira-kira? Kenapa kok harus ngaji sirah para nabi? Emang apa manfaatnya? Apa keuntungannya? Apa fungsinya? Apa urgensinya? Harus tahu. Apa saja manfaat atau faedah dari belajar sejarah para nabi? Yang pertama, al-istifadatu minad durus wal ibar. Kita bisa memetik pelajaran-pelajaran dan ibrah-ibrah dari kisah para nabi. Itu yang pertama. Nanti akan kita jelaskan Nabi Adam dari A sampai Z. Terus pelajarannya apa saja? Nanti akan kita terangkan kisahnya Nabi Nuh dari awal sampai akhir. Terus pelajaran yang bisa dipetik itu apa saja? Nanti kita kisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari A sampai Z insyaallah. Setelah itu pelajaran ibrah, durus yang bisa dipetik dari kisahnya Nabi Ibrahim itu apa saja. Nanti kita ceritakan Nabi Yusuf. Bagaimana perjalanannya Nabi Yusuf. Setelah diceritakan, kita ambil pelajarannya apa saja. Nah, itu ya. Jadi yang pertama adalah kita bisa mengambil pelajaran dan ibroh-ibroh pada setiap cerita para nabi. Dalilnya mana? Bahwa di dalam kisah-kisah para sahabat
mohon maaf, bahwasanya dalam kisah-kisah para nabi itu ada pelajarannya. Itu dari mana dalilnya? Surat Yusuf ayat 110. Surat Yusuf ayat berapa? 110. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh telah ada pada kisah-kisah para nabi ibrah, pelajaran, ibrah bagi orang yang berakal. Jadi nanti kalau kita belajar bisa akan memetik pelajaran-pelajaran penting. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih fungsi belajar sejarah para nabi? Yang nomor dua, tasliyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa asba'ihi. Kisah-kisah para nabi terdahulu itu menjadi hiburan bagi Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi kisah-kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa. Nabi Musa dikejar-kejar kaumnya. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Nabi Nuh umatnya ditenggelamkan Allah. Semuanya itu fungsinya apa? Yang nomor dua, menghibur Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Supaya setiap musibah dan rintangan dakwah yang dihadapi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, Nabi dan para sahabat mengatakan dulu juga para Nabi sudah pernah seperti ini. Jadi terhibur. Contoh. Dulu para sahabat ketika ada di Mekah, ya, ada yang dilempari batu, ada yang diseret-seret, ada yang ditelanjangi, dipecuti, dipukuli, ditimpakan batu besar di atas dadanya. Siapa namanya? Bilal bin Rabah. Dan ada yang dibunuh seperti Yasir, seperti Sumayyah, dibunuh. Ada yang dilempari batu, dibuli. Ya. Sampai-sampai ada sahabat Nabi yang enggak kuat dan dia berkata ke Nabi, "Ya Rasulullah, mata nasrullah?" Ya Rasul, kapan pertolongan Allah ini turun? Kok belum turun? Kapan pertolongan Allah datang? Kata Nabi, ya, dulu, zaman dulu, umat-umat terdahulu itu ada yang diapakan? Digergaji jadi dua. Innakum qaumun tasta'jilun. Kalian ini ya, tergesa-gesa, sabar, disuruh sabar. Maksudnya supaya apa saja yang menimpa para sahabat dengan mempelajari kisah-kisah Nabi terdahulu mendapatkan hiburan. Oh, ternyata dulu lebih dahsyat. Ternyata dulu lebih luar biasa. Ya. Nabi Muhammad SAW dulu saya ceritakan di tempat ini, perang Hunain. Perang Hunain itu perang pertama setelah Fathu Makkah. Fathu Makkah adalah pembebasan kota Makkah, betul? Rasulullah dakwah di Makkah dari umur 40 sampai umur 53. Berapa tahun berarti? 13 tahun. Itu dibuli, dilempari batu, dilempari kotoran. Wes luar biasa penderitaan. Sampai 13 tahun, umurnya Nabi 53, Nabi hijrah kemana? Ke Madinah. Di Madinah, Masya Allah, Rasulullah disambut oleh kaum, apa namanya? Ansor. Dicintai hingga Muhajirin dan Ansor kumpul jadi satu di Madinah. Membentuk negara, membentuk komunitas Islam. Waktu berjalan, akhirnya Nabi dan para sahabat kembali ke Madinah. Kembali kemana? Ke Mekah. Namanya apa? Fathu Makkah. Tujuannya membebaskan kota Mekah. Yang dulu di zamannya Nabi Ibrahim, kota Mekah ini kan pusatnya tauhid. Kemudian berubah jadi pusat kesyirikan. Maka dengan Fathu Makkah ini mengembalikan Mekah menjadi pusat tauhid. Semua berhala-berhala dipecahi oleh Nabi. Ya, semua ya
patung-patung dipecahi sehingga Mekah ini menjadi negara Islam dan orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang-orang berbondong-bondong masuk Islam sehingga penduduk Mekah, Quraisy yang sebelumnya kafir sekarang masuk Islam. Setelah itu ada perang pertama namanya Perang Hunain. Perang Hunain ini diikuti oleh orang-orang yang baru-baru masuk Islam. Banyak yang baru-baru masuk Islam. Karena baru-baru masuk Islam, akidahnya belum kuat. Maka ketika mereka ini berjalan sama Nabi menuju Perang Hunain, melewati pohon. Masih ingat enggak? Pohon miliknya orang kafir. Dikeramatkan. Dipuja-puja, dingalah berkahi. Maka sahabat-sahabat yang baru masuk Islam ini ngomong ke Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, tolong buatkan untuk kami pohon keramat dzatu anwat sebagaimana orang kafir juga punya pohon keramat dzatu anwat. Nabi kan, loh ya apa sih orang-orang ini? Baru diajari tauhid, sekarang malah mereka ingin dibuatkan apa? Pohon keramat. Maka Nabi berkata, perhatikan. Ini titik yang kita pelajari. Nabi Muhammad mengatakan seperti ini. Kultum kama qalat Banu Israil li Musa. Yang kalian omongkan ini, minta dibuatkan pohon keramat seperti orang kafir itu. Yang kalian omongkan ini seperti dulu Bani Israel ngomong ke Nabi Musa. Ketika Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun, lolos dari Laut Merah, Fir'aunnya tenggelam, Bani Israel sampai di daratan, berjalan dengan Nabi Musa, tiba-tiba mereka melewati patung-patung yang disembah oleh suku-suku yang di situ. Maka Bani Israel melihat orang-orang nyembah patung, Bani Israel berkata ke Nabi Musa, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Hei Musa, tolong buatkan untuk kami sesembahan seperti mereka itu punya sesembahan patung-patung. Artinya di sini Nabi ketika dimintai oleh kaumnya, Nabi membandingkan masalah ini dengan masalah yang dulu pernah dialami Nabi siapa? Musa. Lah, adanya pelajaran nabi-nabi terdahulu ini menjadi penghiburnya Nabi. Bisa dipahami enggak kira-kira maksudnya Ustadz ini? Oh, saiki umatku ngene, ya biyen umatnya Nabi Musa ya tambah nemen. Berarti ya sik mending. Artinya apa? Artinya hiburan bagi Nabi. Bisa dipahami sih ya? Ya, hiburan. Belajar sirah Nabawi itu jadi hiburan, Mbak. Apa dakwah sampean diapakno? Sampean berdakwah diapakan? Gak ono apa-apa nih karo zamane para nabi. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Betul toh? Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun. Nabi Yahya dipenggal kepalanya. Nabi Yahya termasuk digergaji. Berapa banyak nabi yang wafat dibunuh oleh kaumnya sendiri. Lah, fungsi dari belajar sejarah para nabi menjadi hiburan. Poinnya sudah dapat? Tolong dijawab. Sambun. Nomor 3 sekarang. Apa tujuan pelajaran dari belajar sirah para nabi? Pelajaran yang nomor 3 nih, manfaatnya yang nomor 3 sekarang, ma'rifatu asali bidakwah. Ma'rifatu asali bidakwah. Kita mengetahui metode-metode dakwanya para nabi. Nah, dengan belajar sirah nabi, Nabi Nuh itu metode seperti ini. Nabi Musa metodenya seperti ini. Nabi Isa seperti ini. Maka dengan belajar sirah para nabi, kita ini akan tahu bagaimana tata cara para nabi dalam berdakwah. Dan ini banyak contohnya. Saya ambil satu aja untuk membuktikan poin nomor berapa tadi? 3. Saya ambil satu aja. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu jamaah yang dirahmati oleh Allah pernah membunuh orang tanpa tidak sengaja. Pernah saya sampaikan kan? Masih ingat?
Ya, pernah membunuh orang nggak sengaja gara-gara nulung bangsa apa? Bani Israel. Bani Israel gelut mbek baninya Firaun atau mbek sukunya Firaun. Terus sing Bani Israel njaluk tolong Nabi Musa. Sing sukune Firaun jenengi suku Kipti ditempeleng Nabi Musa terus geblak mati. Akhirnya Nabi Musa dikejar-kejar oleh tentara Mesir kan gitu ceritanya nih. Polisi-polisi Mesir mencari Nabi Musa. Maka Nabi Musa hijrah. Hijrah kemana? Halo? Ke Lamongan. Ditanya kok gak jawab. Kemana? Ke Madian. Oh, betul nih adik kecil Masya Allah. Ke negeri Madian. Sampai di Madian. Nabi Musa ini ketemu sama dua cewek. Masih ingat kisahnya? Dua cewek ini sedang mengambil apa? Air. Terus ditolong sama Nabi Musa. Kan gitu ceritanya. Akhirnya Nabi Musa diundang ke rumahnya. Dipek mantu. Betul toh? Ini cepet ceritanya. Langsung dipedot-pedot. Dipek mantu. Mari ngono dikongkon kerja berapa tahun? 10 tahun. Durung jadi Nabi. Belum jadi Nabi. Setelah 10 tahun di Madian. Akhirnya Nabi Musa pengen balik ke Mesir. Istrinya dibawa. Perjalanan dari Madian itu kalau sekarang Saudi Utara atau Jordania, kan perbatasan. Maka berangkat ke Mesir melalui bukit apa jenenge? Bukit apa? Tur. Waturisi sini. Di Bukit Tur itu di Lembah Sinai itulah Nabi Musa mendapatkan wahyu pertama. Diangkat jadi apa? Rasul. Perhatikan. Di antara titah pertama yang Allah berikan ke Nabi Musa atau perintah kerasulan yang pertama kepada Nabi Musa adalah surat Toha ayat 24. Ini titah pertama Allah kepada Nabi Musa ketika diangkat jadi apa? Rasul. Bagaimana bunyinya? Begini. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Hei Musa, berangkatlah menuju Mesir dan dakwailah Fir'aun. Apa? Innahu tagha, karena sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Ini titah pertama yang diberikan Allah kepada Nabi Musa. Oke, perhatikan. Setelah mendapatkan titah itu, apa yang dilakukan Nabi Musa? Nabi Musa berdoa. Dengan doanya Nabi Musa ini kita tahu bagaimana Nabi Musa dalam berdakwah. Jadi penting seorang dai harus baca ini. Perhatikan saya ulangi. Setelah dapat titah, idhab ila fir'auna innahu tagha. Hei Musa, berangkatlah menuju Fir'aun, dakwai Fir'aun, karena sungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Ketika mendapatkan titah itu, Nabi Musa langsung berdoa. Seakan-akan Nabi Musa berkata, "Iya ya Allah, saya terima titah ini, tapi aku memohon sesuatu kepadamu." Apa itu permohonan Nabi? Nabi siapa? Musa. Yang pertama, Nabi Musa melanjutkan di ayat berikutnya. Qala, Nabi Musa berdoa dan berkata, Rabbishrahli sodri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Jadi nek ana wong iku berdakwah, nomor 1 kudu iso nata atine, jembar dadane. Ya, itu nomor 1. Makanya Nabi Musa ketika mendapatkan titah, pergilah ke Fir'aun. Yang diminta kepada Allah adalah Rabbishrahli sodri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Jadi seorang da'i harus lapang hati. Tidak boleh pendendam. Harus gampang memaafkan. Harus sabar. Harus punya hati yang lenggono. Nek gak ngono, mutung tengah dalan. Gino badan? Nggih, jadi takmir loh. Nang atine gak jembar, mutung. Betul apa ndak? Pengurus masjid, pengurus apa meneh?
Setiap orang yang bergerak di dunia kebaikan, kalau nggak punya hati lapang, mutung. Gini betul? Nah, Nabi Musa paham bahwa dakwah itu berat. Makanya yang diminta pertama kali apa? Lapang dada, lapang hati. Yang pertama. Yang kedua, wa yassirli amri, ya Allah mudahkanlah urusanku. Jadi orang yang berdakwah meneruskan perjuangan para nabi harus meyakini bahwa kemudahan itu datangnya dari Allah. Kemudahan datangnya dari Allah, bukan karena retorik kamu, bukan karena ilmumu. Semua ini semata-mata karena kemurahan Allah memudahkan, menggerakkan hatinya manusia untuk datang kepadamu. Terus wahlul 'uqdatam min lisani. Apa artinya? Wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, hilangkanlah bundelan. Ngerti bundelan? Ikatan yang ada di lisanku. Maksudnya gampang no aku ngomong ya Allah. Jadikan ngomongku itu cetok, jelas, weleh-weleh. Ini dalil juga bahwa seorang dai harus punya skill dalam menyampaikan. Yang disampaikan harus jelas. Karena di antara doanya Nabi Musa adalah apa tadi? Wahlul 'uqdatam min lisani. Gampangannya gini loh, ya Allah, jadikan omonganku itu jelas. Orang lain bisa memahami. Terus yafqahu qauli. Ya Allah, jadikan orang yang aku dakwai itu yafqahu qauli, paham apa yang aku omongkan. Tidak cukup di situ. Waj'alli waziran, buatkan untukku ya Allah, jadikan untukku ya Allah pendamping. Jadi gak bisa dakwah dijeni, gak bisa. Kudu ngelek konco. Harus ada teman. Gak mungkin sendiri, gak mungkin. Gak boleh ada rivalitas. Yang ada adalah sinergitas. Sinergi. Bergabung, bersama. Tidak boleh menjatuhkan. Makanya Nabi Musa, diantaranya doanya Nabi Musa adalah, ya Allah, carikan aku rewang. Ngerti rewang? Apa rewang? Pembantu. Akhirnya sama Allah dikai dulure dhewe. Sapa jenenge? Nabi Harun. Nah, itu salah satu contoh. Ini baru Nabi Musa. Adapun cerita detail ya nanti, sabar. Nanti Nabi Musa ada sendiri, Nabi Ibrahim ada sendiri, Nabi Nuh. Ini kan cuma menjelaskan menjelang Nabi Adam. Itu nomor pinten enggak? Nomor 3, sekarang nomor sekawan. Kenapa kok kita ini harus belajar kisahnya para nabi? Nomor 4, ya ta'allamul insanu as-sabra 'ala syada'id. Supaya manusia bisa latihan sabar ketika tertimpa musibah. Supaya bisa sabar. Sampean ya nek jujur dalam belajar sirah nabi, sampean akan jadi orang sabar. Sebutkan musibahmu. Rasulullah mengatakan, barang siapa ditimpa musibah, bandingkan musibahnya dengan musibah yang menimpaku. Niscaya dia akan merasa bahwa musibahnya belum ada apa-apanya. Apa musibah Anda? Pernah ditinggal wafat anak Anda? Ketahuilah Rasulullah ditinggal wafat 6 putra-putrinya. Coba bayangno duwe anak saiki mati. Jarak berapa tahun mati lagi. Jarak berapa tahun lagi mati lagi. Jarak berapa tahun lagi mati lagi. Barang siapa pernah menderita, sedih, ditinggal mati anaknya, ketahuilah Rasulullah 6 kali ditinggal wafat anak-anaknya. Barang siapa yang sedih karena pernah ditinggal mati istrinya, Rasulullah pernah ditinggal wafat 2 kali istrinya. Khadijah binti Khuwailid sendirian, gak punya apa-apa. Padahal Khadijah ini sandarannya Nabi, yang mengayomi Nabi. Istri tapi keibu-ibuan. Wafat duluan. Bagaimana sedihnya Nabi? Ditinggal pamannya yang mendam dakwanya, yang membackup dakwah Nabi, ditinggal wafat. Apa sedihnya jenengan? Tak carikan bandingannya dengan Nabi. Apa? Sampai ditinggal mati bapak sampean. Rasulullah belum lahir wis ditinggal mati bapak nih.
Apa sedihnya sampean? Tak carikan lebih gede musibahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo, sampean sebut no. Tapi gak usah. Ustaz, aku kacili, si TK ditinggal bapakku wafat Ustaz. Rasul belum lahir sudah yatim. Ayo, kurang apa? Rasul durung lahir lho wis yatim. Nduk kandungan imake wis yatim, Pak. Aku dulu Ustaz SD kelas 4 wis ditinggal bapak, tinggal emak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 6 tahun, TKB utawa SD kelas 1 tinggal bapak, tinggal emak. Jenengan yang sudah punya anak, punya cucu, perhatikan saya. Punya anak umurnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Saya yakin jenengan masuk rumah, lihat anak jenengan, lihat cucunya jenengan, ya, diiringi mamanya, disayangi, kasurnya empuk, nyaman, diselimuti kalau kademen, kalau kepanasan dibelikan AC, dibelekno dulinan, disayang-sayang, disisiri, nek isuk di apa no? Di dulang. Saya mau tanya, di manakah Rasulullah di usia anakmu 2 tahun itu? Antum harus tahu itu. Sampean punya anak umur 2 tahun, sampean sayangi, sampean cintai, ben wengi ya diiringi istri sampean, disayangi, bahkan minta fasilitas apa diberikan. Bahkan belum lahir sudah dibelikan mainan. Sesekali kalau punya anak kecil, melihat anak kecil sampean jam 12 malam diiringi oleh istri sampean, anggaplah umur 1 tahun. Coba bandingkan saat umur segitu itu Nabi ada di mana? Nabi ada di lembah Bani Sa'ad dengan orang yang bukan darah dagingnya. Betul? Siapa? Nabi jauh dari keluarganya, jauh dari emak kandungnya, dari bapaknya, dari mbahnya, dari pak D-nya. Rasulullah hidup di lembah, diasuh seorang wanita tukang susu namanya Halimah Sa'diyah. Dan apakah Anda mengira Halimah Sa'diyah itu cuma ngemong Nabi tok? Ndak. Halimah Sa'diyah ngemong bayi-bayi yang lain. Coba gambarkan. Rasulullah sejak kecil sudah menderita. Diterpa angin padang pasir. Jauh dari keluarga. Sampaian pernah dibully. Saya mau tanya, dibully ku loro enggak? Saya mau tanya. Halo? Dibully. Ngerti bully kan? Apa bahasa Lamongan ini dibully? Digojlok. Nek gojlok kaya aneh sih terlalu happy. Nek gojlok kan ono guyonane sian ya. Tapi nek bully kan ada orang dibully bisa bunuh diri, betul? Betul? Mentalnya mati. Rasulullah bukan dibully lagi. Rasulullah dituduh pembohong. Kita ini, Pak, lagi jalan, ono wong loro gunem kita, ambek lirik-lirikan. Ngono kula rati kita ini. Gini mboten? Apalagi ibu-ibu, gak wawu seumur hidup. Dilirik ngono wis lara ati. Ini Rasulullah dituduh pembohong, dituduh penyihir, dituduh apa lagi? Dukun. Dituduh. Apalagi musibah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diracun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disihir. Pernah enggak Rasul disihir? Pernah. Kena enggak Ustaz? Kena. Tapi langsung ditambani sama Allah Subhanahu wa taala. Kapan Ustaz Rasulullah disihir kok baru dengar? Awakmu pas kajian Benturu. Wis tak sampeno, aku mau ngulangi. Dawa ceritane. Wis pernah durung? Sudah, wong aku masih inget nyampaikan di sini. Insyaallah ya. Jangan-jangan aku sing lali. Ya. Nabi pernah disihir, Nabi pernah dilempari batu, Nabi pernah dilempari kotoran unta, Nabi pernah dicekek, Nabi pernah hampir dibunuh, ditimpakan batu besar oleh Bani Nadir mau dibunuh. Diracun, dikhianati. Nah, makanya kata Rasulullah, barang siapa yang tertimpa musibah, bandingkan musibahnya dengan musibah yang aku alami.
Ditinggal mati istrinya, tinggal mati anaknya. Orang yang mencintainya mati. 6. Rasulullah punya anak 7. Wafat 6. Sebelum Nabi. Gimana rasanya tinggal anak wafat? 6. Yang terakhir Fatimah. Nabi yang wafat dulu baru 6 bulan Fatimah yang wafat. Jadi kembali ke materi. Nomor pinten mau? Nomor 4, kenapa kok harus belajar sirah para nabi? Supaya kita ini bisa belajar sabar. Ya, supaya bisa belajar apa? Sabar. Nabi Yahya itu dipenggal kepalanya, Pak. Nabi Yahya itu menurut Al-Quran. Menurut orang Kristen John si Pembaptis. Nabi Isa Yesus. Nabi Isa sama Nabi Yahya itu Nabi Yahya sama Nabi Isa, Yesus sama John itu satu anak bibi. Apa nek basa Lamongan ini? Misanan. Ya, dibunuh. Nabi Isa dikejar-kejar tentara Romawi, pengen dibunuh, pengen disalib, tapi Allah selamatkan. Nabi Yahya dipenggal kepalanya, Nabi Yahya digergaji. Ya, digergaji kalau enggak salah ya. Intinya dibunuh lah Nabi Zakaria. Ya, Nabi Musa dikuyo-kuyo. Dan seterusnya. Jadi nomor 4, belajar sabar. Surat Al-An'am ayat 90. Fabihudahum muqtadi. Dan dengan petunjuk-petunjuk mereka, maka contohlah mereka. Nomor 5 sekarang. Nomor 5. Apa fungsinya belajar sirah para nabi? Yang nomor 5. Ziyadatul iman, supaya nambah iman, supaya iman kita bertambah. Nek nggak ngaji tuh, apalagi nek nggak ngaji, nggak sholat jamaah, tambah los, wis tambah gak karu-karuan. Dan ini harus ngaji, Pak. Ngaji itu paling nggak itu ketemu wong-wong api, itu luar biasa. Ya, ketemu teman-teman, itu paling nggak itu ngeces iman. Drop itu gak nemen-nemen, dices, naik lagi. Itu fungsi dari belajar sirah para nabi. Nomor pinten nih, wow? Nomor 5, ziyadatul iman, nambah iman. Nomor berapa? 6, ta'kidun linubuwati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar sirah para nabi akan menguatkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menguatkan nubuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam sudah diceritakan di kitab-kitab suci terdahulu. Sampean masih ingat enggak kisahnya Salman Al-Farisi? Sudah pernah saya kaji di tempat ini. Masih ingat? Masih ingat? Salman Al-Farisi dari mana sih coba? Dari Persia, kan gitu nggih. Terus berjalan cari guru, masih ingat enggak? Gurunya gonta-ganti mati, ganti mati sampai sing terakhir di Amuria kalau nggak salah yang terakhir ya. Dulu Romawi, sekarang ikut Turki. Sampai gurunya yang terakhir ngomong begini. Ketika ditanya Salman, "Wahai guru, kondisimu seperti ini. Kalau panjenengan wafat, aku nanti ikut siapa?" Kata gurunya Salman yang terakhir ini, "Wahai anakku, tidak ada lagi orang Kristen yang seperti kita ini, tidak ada. Ajaran Kristen sudah diacak-acak, diubah-ubah. Sudah waktunya datang Nabi akhir zaman." Masih ingat kisahnya itu? Disebutkan sama orang alim ini, gurunya Salman ini dikasih tanda, dikasih cirinya 4. Coba apa cirinya 4 ya? Sing iso tak kaya hadiah, ayo. Alhamdulillah kono sing iso. Engko nek ditunggu sesuai resiko ngekek hadiah. Guyon. Nah, ada 4 minimal ini ya. Kata gurunya Salman, "Wahai anakku, ndak ono ajaran Kristen sing utuh seperti kita ini, sudah enggak ada. Sudah diacak-acak, sudah berubah semua. Karena sudah tiba waktunya Nabi akhir zaman." Di antara cirinya disebutkan itu 4. Ini Nabi keluar dari Arab akan tinggal di negeri yang banyak kurmanya. Masih ingat? Masih ingat enggak? Akan keluar ke negeri yang banyak kurmanya. Kalau kau bisa
mencari daerah yang banyak kurmanya itu, pergilah ke sana. Yang kedua, ini Nabi nggak mau makan sodakoh. Nggak mau menerima apa? Sodakoh. Tapi mau nerima apa? Hah? Hadiah. Terus nomor 4 apa? Nomor 4. Ada tanda stempel kenabian di punggungnya. Di punggung tapi agak ke kiri dikit. Ada stempel kenabian, tanda kenabian di punggungnya. Setelah ngomong gitu, gurunya Salman wafat. Kan gitu ceritanya dulu itu. Lah, akhirnya Salman, lah, ini kan gak mungkin. Gurunya Salman bisa ngomong gitu, itu kan gak mungkin kalau gak dibimbing oleh wahyu. Bisa dipahami saya ya? Itu menunjukkan kenabian Rasulullah Muhammad SAW itu sudah dijelaskan di kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab langit. Sampeyan tahu kitabnya orang Yahudi, kitab apa namanya? Taurat. Taurat ini saya nggak mengatakan Taurat ini asli. Taurat ini sudah dalam keyakinannya umat Islam. Taurat yang sekarang dipegang oleh orang Yahudi itu kan bukan Taurat yang asli, betul. Tapi meskipun nggak asli pun tak kuasa untuk menghilangkan nama Nabi Muhammad di sana. Jadi sekarang ini di Taurat yang sekarang, aku nggak ngomong yang dulu yang asli, bahkan yang sekarang ini deh. Ada lafaz di dalam Taurat yang bunyinya Muhammad. Tapi sama orang Yahudi diterjemahkan. Padahal itu nama sebenarnya. Antum cek di YouTube. Sudah pernah dengar itu? Halo? Hah? Satu pun tidak ada yang pernah tahu. Nah, antum lihat. Dibahas itu. Jadi ada lafaz Muhammadim. Itu Muhammad. Tapi diterjemahkan sama Yahudi versi bahasa mereka. Padahal itu nama. Nama nggak usah diapakan? Nama nggak usah diterjemahkan. Itu sekarang loh. Apalagi dulu. Jangankan Nabi Muhammad. Para sahabat itu kisahnya sudah ada di Taurat dan Injil. Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'ahu. Asyidda' walal kufar. Ruhama'u bainahum. Ya, Muhammad itu Rasul Allah. Dan orang-orang yang bersamanya siapa berarti? Para sahabat. Asyidda' wal kufar, tegas kepada orang kafir. Ruhama'u bainahum, saling menyayangi sesama orang Islam. Tarahum ruk'an sujjadan, kalian akan melihat mereka itu orang yang ahli sujud, ahli ruku. Itulah perumpamaan mataluhum fit Taurat. Itulah perumpamaan Nabi dan sahabatnya dalam kitab Taurat. Al-Quran mengabarkan bahwa Nabi dan para sahabat sudah dikabarkan dalam kitab apa? Wa masaluhum fil Injil. Adapun perumpamaan Nabi dan para sahabat dalam kitab Injil seperti apa? Tunas pohon yang tinggi, kuat dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu. Akhirnya Salman datang ke tempat tanya-tanya, mana tempat yang banyak apa? Kurmanya. Oh, ada Medina, Yasrib dulu namanya. Akhirnya Salman Al-Farisi menjual semua ternak-ternaknya setelah dapat duit. Atau dia datang ke kafilah tijariyah, karavan, ya, minta ikut rombongan ini sebagai gantinya apa namanya hewan ternak ini. Hartanya digunakan di jalan Allah, saking pengen ketemu Nabi. Ternyata ini rombongan dagang ini jahat, mereka orang-orang Arab ini jahat. Salman dirantai, diikat, dijadikan budak. Khianat mereka. Akhirnya Salman dijual di pasar. Dan saya nggak mau ulangi ya, kisahnya kan panjang. Intinya Salman Al-Farisi menemukan ciri-ciri yang disebutkan di kitab-kitab terdahulu. Ternyata cocok dengan ciri-cirinya siapa? Rasul. Nanti dibuktikan Pak 4 itu. Pohon yang banyak kurmanya. Terus yang nomor 2 apa tadi? Tidak mau makan sedekah, mau menerima hadiah, dan di punggungnya ada tanda apa tadi? Kenabian. Nah, kalau kita belajar sirah para nabi, nanti kita akan tahu bahwa semua itu akan menguatkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, nomor 7. Nomor 7.
Apa fungsi dari belajar siratul anbiya, sejarah para nabi? Ma'rifatu kamalis syariah. Kita akan tahu kesempurnaan syariat Islam bila dibandingkan dengan syariat-syariat nabi sebelumnya. Karena perhatikan, umat Islam ini dikasih oleh Allah ayat, yang ayat ini tidak ada di Taurat, tidak ada di Injil, tidak ada di Zabur, tidak ada di suhuf para nabi, tidak ada. Surat apa? Hah? Surat Al-Maidah. Ayat berapa? Ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. Islam sempurna. Itu turun pada tanggal 9 Dzulhijjah. Tahun 10 Hijriah. 9 Dzulhijjah. Waktunya apa berarti? Waktunya wong wukuf di Arafah. Jadi Nabi di depan lautan manusia yang sedang wukuf di Arafah, turun ayat yang terakhir. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. Sempurna itu. Ayat ini nggak ada di Taurat, nggak ada di Injil. Makanya bisa diubah-ubah. Al-Quran ada ayat ini. Sampai-sampai orang Yahudi datang ke Khalifah Umar bin Khattab. Orang Yahudi ini berkata, wahai Khalifah Umar, wallah seandainya, ya, jadi di dalam Quranmu itu ada satu ayat. Seandainya ayat itu turun kepada kami dulu, kepada orang Yahudi, niscaya hari turunnya akan kami jadikan hari raya besar. Surat apa tadi? Al-Maidah ayat 3. Jadi akan tahu bahwa syariatnya Nabi Muhammad ini yang paling apa? Paling sempurna dan ditutup dengan syariatnya Nabi Muhammad. Ada berapa pelajaran tadi yang saya sebutkan? 7. Lah, sekarang ini ada pembahasan, ya, masih ada waktu insyaallah. Jadi begini, Pak, dengarkan saya, karena ini butuh konsentrasi. Menceritakan sirah Nabi Muhammad, menceritakan sallallahu alaihi wasallam, menceritakan sirah para sahabat itu lebih mudah daripada menceritakan sirah para nabi. Saya punya ustadz saya senior, pakar sejarah. Beliau ngomong begini. Kalau cerita sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sirah sahabat itu gampang. Yang sulit itu sirah para nabi. Kenapa? Apa alasannya? Alasan sejarahnya Rasulullah itu banyak riwayatnya. Paham? Banyak hadis-hadisnya. Ceritanya iso runut, api, iso. Kisahnya sahabat gampang karena sudah zaman periwayatan. Lahirnya kapan, di mana tempatnya, apa saja keutamaannya yang dulu kita pelajari dulu, Pak. Gampang. Tapi nek siro para nabi, kita ini nggak bisa ngomong kecuali sebatas apa yang Allah sampaikan di Al-Quran. Dan itu sangat minim, sangat terbatas. Bisa dipahami? Bisa dipahami enggak? Kan jarang Nabi menceritakan Nabi Nuh di hadisnya dengan detil. Enggak bisa, Pak. Ya, jadi kita ini menceritakan sirah para nabi, ya sebatas yang Allah ceritakan di dalam apa? Al-Quran itu ayat-ayatnya terbatas. Riwayatnya enggak banyak. Plus hadisnya Nabi, dan jarang sekali hadisnya Nabi membahas nabi-nabi terdahulu, jarang sekali. Sehingga ya, untuk mencari cerita yang runut, detil, lahir di mana, tanggal berapa, wafatnya kapan, sulit. Sulit. Sekarang ditanya, mana kuburannya Nabi Musa, tidak ada yang tahu. Sulit apa enggak? Sulit. Tapi kalau sekarang, mana kuburannya para Abu Bakar As-Siddiq, ya ketemu di Madinah. Betul apa enggak? Kuburannya Abdullah bin Samit di mana? Di Syam. Tapi kalau para nabi, kita nggak berani ngomong kecuali sebatas apa yang diterangkan oleh apa? Al-Quran. Dia terbatas sekali. Nah, itu satu. Maka dari itu, para ulama butuh mendengar kabar-kabar Israiliyat. Nah, perhatikan. Jadi kalau belajar sirah nabawi sebatas belajar apa yang di Quran disampaikan, cepat, Pak. Nabi Adam paling nggak sampai 10 menit.
Selesai langsung. Tapi para ulama menafsiri ayat-ayat tentang nabi-nabi tadi itu dengan membawa kisah-kisah Israiliyat. Halo, paham tidak ini? Nah, masalahnya boleh nggak kita ini membawakan kisah-kisah Israiliyat? Kisah-kisah Israiliyat itu apa sih, Ustaz? Kisah Israiliyat itu kisah-kisah yang didapat dari kaum Bani Israel tentang Nabi Musa dulu begini. Dulu Nabi Isa itu begini. Mereka kan punya data juga. Bisa dipahami? Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana Islam menyikapi berita Israiliyat? Boleh nggak diterima kisah-kisah itu? Ataukah ditolak? Atau bagaimana? Sudah paham gambarannya? Sebelum saya lanjut, bisa dipahami nggih? Oke. Akhbar Bani Israel itu memiliki beberapa jalur. Kabar-kabar Bani Israel itu punya jalur. Jalur pertama, jalur yang kita tahu kisah Bani Israel dari Al-Quran. Maka ini diterima apa enggak? Diterima. Contoh-contoh, dengarkan baik-baik karena ini butuh konsentrasi. Diceritakan di Al-Quran dulu Bani Israel itu terlunta-lunta. Terlunta-lunta Bani Israel gak punya negara. Terus Allah utus Nabi kepada mereka. Nabinya ini gak disebutkan namanya. Ya, tidak disebutkan namanya. Dikatakan idh qalu li nabiyyin lahum mub'ats lana malikan nuqatil fisabilillah. Bani Israel berkata kepada seorang nabi yang diutus kepada mereka. Ini nabi setelah Nabi Musa. Namanya Nabi Samuel. Nabi siapa tadi? Samuel. Ini namanya nggak ada di Al-Quran. Adanya di kisah-kisah Israiliyat tadi itu. Perhatikan. Mereka ini berkata ke nabinya, wahai nabi, tolong pilihkan untuk kami seorang raja pemimpin. Karena kita akan berjuang dengan pemimpin itu. Maka Nabi Samuel atas petunjuk Allah milih seseorang jadi pemimpin. Namanya siapa? Ada di Al-Quran. Namanya siapa? Ojo aneh-aneh loh. Ini masalah pemilu loh. Aku serius ngaji loh ya. Ini masa tenang ini ya. Jenenge Tolut. Gitu? Ya. Dikasih Tolut sama Nabi ini. Bani Israel gak gelem. Apa Tolut kok jadi pemimpin? Kiri gak ada duit. Gak punya harta. Nggak mau. Akhirnya sama Nabi ini dikasih tahu. Kalian Bani Israel harus nurut. Ini pilihannya Allah. Wazadahu bastotan fil ilmi wal jism. Nah, ini pemimpin yang ditunjuk ini dikasih bastotan fil ilmi wal jism. Dikasih ilmu. Cerdas orangnya. Wal jism dikasih fisik yang kuat. Akhirnya nurut Bani Israel. Saya mau tanya, kisah seperti ini boleh diterima enggak? Kenapa kok boleh? Sumbernya Al-Quran. Bisa dipahami nggih? Jadi kisah-kisah Israiliyat. Satu, kalau dari jalur Al-Quran, Al-Quran sendiri yang cerita. Akhirnya nanti Tolut mimpin Bani Israel perang melawan musuh jenenge sapa? Jalut, raksasa gede. Akhirnya di antara pasukannya Tolut ini ada remaja jenenge Nabi Dawud. Nanti Nabi Dawud yang berhasil membunuh Jalut. Ini kisah Israiliyat, tapi boleh kita terima. Kenapa? Karena jalurnya langsung dari Al-Quran. Jelas ya? Oke, yang pertama. Yang kedua, jalurnya dari sunnah. Dulu Bani Israel diajak perang Nabi Musa menuju Baitul Maqdis ngelawan kaum Jabarin. Gak mau. Bani Israel kan sering balelo, gak mau. Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Musa, kamu sama Tuhanmu berangkat ke Baitul Maqdis perang. Kita Bani Israel nunggu di sini. Gak mau perang mereka. Karena gak mau perang balelo, terus Nabi Musa wafat. Karena mereka diajak jihad gak mau. Allah hukum Bani Israel apa jenis? Yatihuna fil ard apa? Tersesat. Akhirnya Bani Israel Pak muter-muter jadi gelandangan selama berapa tahun? 40 tahun. Akhirnya ada seorang nabi namanya Nabi siapa? Yusha bin Nun.
Nabi Yusha bin Nun ngejak perang, mereka pegel lontang-lantung di padang pasir, akhirnya tobat, mereka mau kembali ke jalan yang benar, dijak Yusha bin Nun perang. Nurut mereka, balik sadar iki. Akhirnya ternyata perang belum selesai, matahari tenggelam. Masih ingat gak itu kisah ini? Maka Yusha bin Nun berdoa kepada Allah, ya Allah, matahari mau tenggelam, tahanlah matahari dulu ya Allah, biar kami menuntaskan perang ini. Maka diijabahi oleh Allah, matahari itu pernah ditahan. Jadi lihat Bani Israel ini, Laut Merah dipecah Allah. Bani Israel ini, matahari ditahan sama Allah. Kurang apa Bani Israel ini? Nah, ini kaum yang super ini. Ya. Tapi balelo terus. Nanti balelo lagi. Kita tidak sedang membahas Bani Israel. Coba kalau membahas Bani Israel tak cerita beberapa seri itu. Oke, kembali materi. Akhirnya Nabi siapa tadi? Yusha bin Nun diijabai Allah, matahari ditahan. Akhirnya mereka perang, menang, masuk Baitul Maqdis. Saya mau tanya, kisah ini ada di mana? Sunnah. Boleh diterima enggak? Boleh. Karena sumbernya dari sunnah. Yang sekarang nomor 3 ini. Sekarang yang nomor 3 ini. Nomor 3 ini, Pak. Tidak ada di Al-Quran, tidak ada di Sunnah. Tapi kita jumpai dari kitab-kitab mereka. Dari kitab Taurat, dari kitab Injil. Atau dari lisan-lisan Bani Israel tentang cerita-cerita zaman dulu. Ini boleh nggak diterima? Kalau dari Al-Quran jelas kita terima. Dari Sunnah kita terima. Nah kalau dari kitab-kitab Injil, dari kitab Taurat, cerita dulu. Kan gini ya, ngapunten. Ceritanya Nabi Musa itu kan nggak detil. Ya misalnya saya kasih contoh ya. Nabi Musa dikejar-kejar maka memukulkan tongkat, kemudian terbelah, selamat. Tapi bisa jadi di Injil lebih detil ceritanya. Bisa jadi di Taurat lebih detil ceritanya. Bisa dipahami nggak? Nah kita umat Islam boleh nggak minjam riwayat itu untuk diceritakan? Nggak ada di Al-Quran, nggak ada di Sunnah. Tergambar permasalahannya sekarang? Halo? Tergambar apa betul? Oke, saya lanjut. Maka bagian yang nomor 3 ini ada 3 perincian. Kalau dalam cerita Taurat, dalam cerita Injil, atau dalam lisan-lisan Bani Israel itu dicantumkan kisah Israiliyat, tapi sejalan dengan Islam, bisa dipahami saya? Sama dengan yang diterangkan Nabi Muhammad, boleh nggak diterima? Boleh. Yang kedua, kalau kisahnya itu bertentangan dengan kisah Islam, seperti Nabi mabuk, kan ada ya dalam kitab-kitab mereka, Pak. Nabi mabuk, terus macam-macam cerita sing aneh-aneh yang kita nggak boleh percaya karena Nabi itu maksum, bisa dipahami? Tapi seandainya diceritakan di kitab-kitab mereka, ada Nabi bermaksiat A, B, C, boleh diterima? Enggak, contoh, tak kasih contoh ya. Saya dulu punya seorang dosen dari Saudi menceritakan kisah ini. Ini kisah Israiliyat. Boleh diterima enggak kisah ini? Perhatikan. Insya Allah sebentar lagi selesai. Ada seorang atau ada riwayat bahwa Nabi Sulaiman itu punya cincin, Pak. Nabi Sulaiman itu. Aqi' Sulaiman. Nah kan dong saya ikhlas senang nih galak Aqi' Sulaiman. Itu anak-anak ceritane tapi Israiliyat. Rungokno aku ya. Jadi Nabi Sulaiman itu sakti punya cincin. Tapi duduk cincin iki ya. Punya cincin Sulaiman. Cincinnya Nabi Sulaiman itu sakti, Pak. Kesaktiannya dari cincinnya itu. Terus suatu saat iblis itu mencuri cincinnya Nabi Sulaiman. Ketika iblis mencuri cincinnya Nabi Sulaiman, sama iblis itu cincin dibuang ke pantai, ke laut. Kalau kan Nabi Sulaiman kan di negeri Syam ya, laut yang paling dekat dengan Syam ya, Mediterania itu. Dibuang di laut, kisah Israiliyat ini ya. Setelah itu Nabi Sulaiman lumpuh, hilang kedikdayaannya. Kesaktiannya Nabi Sulaiman hilang. Jadi gak pinter belas, gak punya mukjizat, lemah seperti manusia biasa. Karena cincinnya hilang tadi itu. Maka iblis datang ke kerajaannya Sulaiman. Nabi Sulaiman ditendang keluar dari istananya. Kemudian setan, jin atau iblis menjelma jadi Sulaiman. Jadi kerajaannya Sulaiman pernah disabotase sama
Iblis. Sekarang yang jadi raja iblis. Meskipun wajahnya wajah siapa? Sulaiman. Sulaiman yang asli gelandangan. Terus Nabi Sulaiman kerajaannya hilang, istrinya diambil iblis. Setiap istri-istrinya haid didatangi iblis. Iblis mendatangi istrinya Nabi Sulaiman ketika haid. Nabi Sulaiman nggak punya apa-apa. Akhirnya suatu saat karena butuh kehidupan, akhirnya Nabi Sulaiman bekerja jadi nelayan. Kira-kira ada kata nelayan kan antum sudah bisa nebak ceritanya ya? Bisa nggak nebak kira-kira? Setelah itu Nabi Sulaiman menangkap ikan, ikannya disembelih, diolah, ternyata di ikan itu ketemu cincinnya. Dipakai lagi sama Nabi Sulaiman, sakti lagi, balik ke kerajaannya, dan iblis ditendang keluar. Ini ada kisah ini. Tapi Israiliyat, pertanyaannya, boleh diterima enggak? Enggak boleh. Mosok Nabi pakai jimat? Kan enggak mungkin. Haram, ya kan? Maka kisah ini enggak boleh diterima. Nah, sekarang, saya ulangi ya. Dari Al-Quran, cerita Israiliyat, tapi dari Al-Quran kita terima. Cerita Israiliyat tapi dari apa tadi yang dua? Sunnah kita terima. Yang nomor 3 ini enggak ada di Quran, enggak ada di Sunnah, tapi ada di kitab-kitab Taurat, di kitab Injil, ada di lisan-lisan mereka. Satu, kalau sejalan sama Islam kita terima. Kalau enggak sejalan sama Islam, kita tolak. Nah, sekarang yang nomor 3. Nomor 3 ini enggak didukung Al-Quran, tidak didukung Sunnah, ya, sekedar cerita biasa. Yo tidak tabrakan sama Islam, yo tidak didukung yo Islam. Wis pokoke cerita biasa ngono ae. Ndak ada nilai yang terlanggar, tidak ada nilai Islam yang terlanggar di situ. Boleh ceritakan enggak? Halo. Iki paham enggak iki? Hah? Entek perinciane wong wis diperinci kok diperinci meneh ya. Kalau Israiliyat itu sejalan sama Al-Qur'an diambil. Kalau enggak sejalan ditolak. Yang nomor 3 ini ya gak nabrak ya gak dukung. Wis pokoke biasa gitu. Lah yang nomor 3 inilah kata para ulama la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Jangan dibenarkan tapi jangan didustakan. Tapi boleh diriwayatkan. Bisa dipahami? La tusaddiquhu, aja dipercaya. Wa la tukadzibuhu, tapi aja didustakan. Bisa jadi benar. Tapi enggak ada instrumen untuk mengukur. Makanya jangan dipercaya, tapi aja digoroi, aja didustakan. Boleh kamu riwayatkan, boleh kamu ceritakan. Makanya Rasul mengatakan hadisu an Bani Israil wala haraj. Boleh kalian ceritakan tentang Bani Israil. Selama tidak ada nilai-nilai Islam yang apa tadi? Terlanggar. Makanya dari itu senggare dawa kisah para nabi yaitu Israiliyat itu mang. Paham maksudnya? Karena kalau kisah yang ada di Al-Qur'an tok sebatas itu sangat apa? Minim data. Bisa dipahami. Saya mau tanya jenengan yang diyakini jenengan sejak MI diajari guru-guru TPA dulu, siapa wanita yang menggoda Nabi Yusuf? Hah? Sopo jenenge wong wedok sing nggoda Nabi Yusuf, ha? Zulaikha kok gelek ana Quran dari awal sampai akhir gak ngira ketemu jenenge iku. Gelek ana hadis-hadis Nabi dari Imam Bukhari sampai Imam Darimi gak akan ketemu nama Zulaikha itu. Ya itu tadi maksud saya. Kisah apa namanya? Israiliyat. Selama sekedar nama gak berkonsekuensi hukum, yo gak nabrak, yo gak ngelanggar, sekedar nama tok riwayatkan. Ojo dipercaya, ojo didustakno. Wis riwayatno wae, boleh diceritakno. Bisa dipahami? Karena adanya yang nomor inilah sehingga kisah para nabi ini bisa panjang karena ada data-data tambahan. Selesai. Matur nuwun, semoga bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan sampaikan kisah-kisah langsung para nabi, Nabi Adam dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.